Oke, terima kasih sebelumnya atas kesempatan untuk malam kali ini. Bismillahirrahmanirrahim ya. Alhamdulillah kita udah bisa berkumpul ya di webinar ini. Mudah-mudahan sehat-sehat semua walaupun dalam keadaan seperti sekarang. Sekarang udah mulai lagi menggeliat ya. Jadi kita harus juga ikut semangat. Nah, terus juga kalau misalnya saya lihat di sini juga ini tampang-tampangnya kalau dari muka-muka di foto Zoom-nya ini calon-calon penghasil devisa nih calon. Jadi mudah-mudahan uh, untuk materi kali ini kita ada manfaatnya gimana tentang belajar online, jualan online ya, jualan online ke luar negeri lewat marketplace. Nah, oke mungkin, nah kalau misalnya kita apa istilahnya ya, melihat dulu gambaran besar secara proses ekspor itu seperti apa sih? Nah ini kurang lebih ini kita ambil dari Kementerian Perdagangan. Jadi kurang lebih ekspor proses itu seperti ini. Jadi apa namanya alurnya itu cukup panjang nih. Kalau misalnya kita lihat dari yang konvensional atau secara biasa general B2B. Jadi mulai dari harus ketemu bayar dulu, buka bank, ngurusin customs, bea cukai, pengiriman sampai ibaratnya mengurus finansialnya dan segala macam. Nah, terus kalau misalnya ekspornya kayak gini, gampangnya di mana ya? Maksudnya itu kan, ini kan banyak banget ya langkahnya ya. Itu apa yang harus dilakukan gitu. Dan sedangkan rata-rata pelaku bisnis ini terlebih lagi UMKM atau enggak UKM ini biasanya fokus di produksi nih. Kita masih pengen fokus produksi untuk ngurusin yang kayak gini kayaknya belum ketenagaan lah istilahnya, belum belum ada resources yang memadai gitu. Nah, itu lalu ini gimana nih caranya supaya bisa masuk untuk mengelola ekspor. Nah, kalau dari apa namanya proses yang banyak tadi, kurang lebih kalau misalnya kita simpulkan atau kita persempit lagi, kita simpulkan, itu ada 4 tahap sebenarnya. Jadi yang pertama kalau misalnya di ekspor proses yang di awal ini yang konvensional, itu ada pertama kita harus dulu mencari, mengkontak, dan deal dengan buyer. Jadi biasanya kita negosiasi kontrak, terus ngobrol dulu, terus tawar-menawar harga, kasih sampel, lalu deal dengan kontrak. Setelah kontrak ada, baru dipersiapkan produknya, diproduksi. Nah, setelah diproduksi, baru ngurusin pengirimannya. Ngurusin pengiriman ini termasuk dari regulasinya, termasuk dari bea cukai, sampai ke logistik. Dan biasanya apakah baik itu melalui apa udara ataupun laut. Kebanyakan biasanya laut-laut kontainer karena biasanya dalam partai besar. Kalau dalam partai kecil biasanya juga bisa lewat udara ya. Itu tergantung kebutuhan. Nah, setelah dikirimkan sampai ke pembeli, akhirnya kita dapat apa namanya hasil dari penjualannya. Nah, ini ada hasil penjualan ini bisa dua nih biasanya. Pertama emang membuka LC ya letter of credit. Jadi LC itu prinsipnya pembeli atau importer itu dia ngasih duit dulu 100% ke bank, gitu kan. Nanti kalau misalnya itu udah selesai semua, baru dari yang bank korespondensi itu masuk ke bank korespondensi penjual. Ditransferlah si 100% itu ya keuntungannya. Ataupun cara yang kedua adalah lewat bank transfer. Biasanya lewat transfer wise atau enggak lewat Western Union, macam. Jadi transfer dulu DP 50% atau enggak berapapun itu sesuai kesepakatan, dibuat, dikirim, lalu dilunaskan. Nah itu kurang lebih apa namanya proses konvensionalnya ya, proses konvensionalnya. Nah yang kita lihat di sini adalah ini kan ada 4 langkah ya istilahnya 4 hal yang harus dilakukan dan ini mempunyai kompleksitas masing-masing nih, baik itu mencari buyer, baik itu apa istilahnya membuat kontrak dengan buyer, produksi, lalu juga pengiriman, mengurusi bea cukai, sampai ke tujuan itu mempunyai kompleksitas masing-masing sehingga wah kayaknya ribet ya maksudnya itu kok jadi banyak nih ternyata nih yang harus dilakuin nih kalau ekspor proses memang begitu adanya gitu ya maksudnya itu dalam artian kita di sini sebenarnya kalau misalnya ngomongin proses ekspor tidak ingin menggampangkan tapi sebenarnya nggak susah loh, nggak susah. Kenapa nggak bisa nggak susah? Yang pertama yang harus kita terapkan terlebih dahulu adalah kita coba rubah mindsetnya dulu. Kalau misalnya tadi melihat itu kesemuanya harus dijalankan sendiri, jelas susah, maksudnya itu jelas itu akan sangat sulit.
Tetapi kalau misalnya kita coba melihat dari 4 langkah tersebut atau enggak 4 kegiatan tersebut itu kita pecah-pecah, ada nggak sih yang ya udah saya harus fokusin yang mana nih langkahnya, sisanya kolaborasi. Makanya ada 2 hal yang penting dalam dalam hal ekspor proses ini adalah proses ekspor itu adalah mana yang akan menjadikan fokus, yang harus kita fokuskan, mana yang ya udah kita serahkan ke yang ahlinya gitu, kolaborasi. Jadi kita apa istilahnya menggandeng tim-tim yang terkait gitu. Nah, umumnya ketika berhadapan dengan konvensional ekspor proses atau yang biasa atau B2B itu fokus di mencari buyer, membuat kontrak itu pasti ada di tangan penjual ya atau yang punya produk. Nah, kemudian juga ya pastinya juga untuk menghasilkan produk juga itu ada di tangan produsen. Kadang juga kalau misalnya ketika kuantitinya itu masih belum apa istilahnya terpenuhi, biasanya outsourcing outsourcing ya istilahnya ya ataupun mencari yang pihak ketiga supaya kuantiti atas permintaan buyer tersebut bisa terpenuhi. Nah itu at least fokus itu. Sisanya ngurusin biaya cukai, ngurusin pengiriman. Nah itu kita serahkan aja ke pihak yang memang lebih ahlinya. Yang biasa digunakan memang adalah freight forwarder. Mungkin apa namanya di sini mungkin sudah pada umum kali ya. Misalnya artian untuk mengirim barang ekspor itu rata-rata menggunakan jasa freight forwarder. Freight forwarder ini yang akan membantu pengiriman dari A sampai Z lah istilahnya. Jadi mulai dari dokumen biaya cukainya, mulai dari dokumen untuk apa namanya di clearance di waktu pas di bandara atau di pelabuhannya, lalu bill of landing, packing list dan segala macam. Nah itu serahkan aja ke stakeholder. Dan ketika nanti di ujung sananya waktu pas di penerimaan, nah biasanya kalau misalnya yang konvensional itu diurusi oleh importernya atau pembelinya. Mereka punya broker sendiri tuh biasanya untuk ngurusin nerima barang di pelabuhan tujuan atau enggak di apa namanya bandara tujuan. Nah, itu biasanya mereka punya broker sendiri. Unless kalau misalnya ternyata terms-nya itu DDP. DDP adalah delivery duty paid. Maksudnya itu jadi kita memang menanggung expense ataupun clearance baik itu dari awal titik kita produksi workshop kita atau warehouse kita sampai ke negara tujuan atau tempat tujuan langsung door to door. Nah itu oleh karena itu, nah di sini juga harus perlu hati-hati ketika membuat kontrak dengan buyer terlebih dahulu. Nah sekarang part online-nya di mana nih? Nah part online-nya itu ada di kalau misalnya yang konvensional ya. Kalau yang konvensional ya atau B2B ya, sorry ya B2B ini part online-nya itu ada di search, contact, and deal with buyer. Kita tahu bahwa kalau zaman dulu biasanya nyari buyer itu lumayan tuh setengah mati tuh, maksudnya dalam artian harus kontak lewat telepon, harus ada channel emang kenalan di luar negerinya dan segala macam. Sekarang dengan informasi yang sudah terbuka itu kita bisa melihat data informasi tersebut ada di online. Nah ada di online itu gimana sih caranya? Sesimpel yang pertama kita nge-googling ketik RFQ Romeo Fanta Queen ya, terus spasi produknya apa. Misalnya saya tadi lihat ada peserta yang dari persatuan apa namanya pengusaha sarang burung ya, misalnya sarang burung walet misalnya, Swiftlet Nest misalnya. Nah itu RFQ Swiftlet Nest misalnya. Nah itu tinggal dicari, nanti akan muncul di Google itu list orang-orang atau enggak usaha yang memang membutuhkan sarang burung tadi. Itu ada di mana aja sih? Nah itu terus juga saya juga dapat info kalau misalnya di sini juga ada yang business fashion gitu kan di kuliner, sama tinggal di RFQ nama barangnya apa nama produknya. Usahakan pakai general terms aja dulu, kayak misalnya men's shirt misalnya atau enggak misalnya apa istilahnya blouse misalnya atau trouser misalnya macam gitu. Nanti akan diarahkan ke situs-situs yang memang apa istilahnya situs tersebut udah biasa gitu mengenerate RFQ, menampung RFQ atau request for quotations, itu singkatan dari RFQ-nya. Jadi request for quotation biasanya dari orang-orang yang pengen membeli lagi mencari supplier. Nah itu satu di Google. Yang kedua adalah di Alibaba.com. Di Alibaba.com kita tahu bahwa ini platform yang terbesar ya saat ini ya untuk B2B e-commerce marketplace terkait apa istilahnya ekspor import.
dan biasanya itu dia khusus untuk B2B. Nah, B2B ini ada Alibaba.com, lalu juga go4worldbusiness.com, dan map.org, dan bahkan itu kita bisa mencari atau kontak buyer itu lewat sosial media. Kita nggak sedikit pengalaman dengan UMKM yang sudah memang menjadi networkingnya WNGO itu mendapatkan calon buyer itu lewat sosial media. Jadi sesimpel pasang IG, di Facebook, cukup kayak mengiklankan, nyoba-nyoba iklan gitu ya, Facebook Ads, tapi targetnya itu misalnya negara-negara luar gitu ya, supaya dilihat dari oleh user dari negara luar. Nah itu banyak juga yang datang, banyak juga yang biasanya rata-rata minta untuk lanjut ya, lanjut untuk membeli. Nah, jadi kesemuanya itu karena kita ngomongin online, maka part di awalnya ini ketika mencari buyer sama kontaknya buyer ini, kita perlu memang agak kuat nih di digital marketing. Kalau misalnya udah terbiasa, kayak misalnya copywriting, nah itu kan di sini juga ada grup dari copywriting yang itu bisa sangat membantu sebenarnya untuk kita saling berkolaborasi untuk ibaratnya memasarkan produk di UMKM tersebut. Nah, itu di sini jadi ketika ada ekosistemnya ya, kita ngomongin ekosistem ekspor di online ini. Sebenarnya ekosistemnya ini tuh ya kalau misalnya udah ngomongin online itu akan nyangkut kemana-mana tuh. UMKM itu untuk yang produsen produknya, copywriter untuk ngebagusin apa istilahnya description, terus konten creator untuk baik itu produknya, baik itu deskripsi mengenai si bisnisnya apa segala macam. Lalu juga digital marketing itu juga main di SEO gitu. Jadi semua sebenarnya bisa berperan. Nah ini yang kita inginkan sebenarnya, bahwa kesemuanya itu bisa berperan untuk sama-sama memajukan ekspornya Indonesia gitu. Nah, nanti balik lagi ke yang sudah dapat kontak dan deal dengan buyer ini ketika kontrak. Nah itu lalu produksi. Setelah produksi sih itu biasanya quantity, quality, konten yang biasanya ya yang harus diperhatikan ya, labeling, packaging, sama sertifikasi nggak ada ya. Nah satu lagi adalah ketika ngomongin tentang B2B ini karena ini sifatnya kontrak, maka biasanya mereka ada minimum of quantity ya, minimum of quantity dari pemesannya ini, dari buyernya. Nah ini yang harus diperhatikan. Contoh nih ya, ini salah satu cara sourcing dari Alibaba.com. Jadi tinggal masuk ke sourcing.alibaba.com, nanti muncul ini adalah list request for quotations. Ini kita ambil contoh Coffee Beans ya, biji kopi. Nah, ada beberapa orang aja sih yang yang cari biji kopi ini. Nah, ini kita ambil kurang lebih 6 hari yang lalu itu ada dari Ethiopia itu nyari Vietnam coffee. Nah, even kayak dari ada Arab nyari coffee beans Indonesia. Pure Sumatera Sidikalang coffee itu cukup spesifik banget ya, maksudnya mintanya ya, pure Sumatera Sidikalang coffee roasted terbilang Arabica. Nah, di sini nanti kita bisa lihat, jadi itu spesifikasinya apa sih yang dibutuhin dari request for quotations tersebut. Nah, ini yang nanti kita tinggal bisa kontak ke potensi buyer tersebut ya. Nah, di sini kita lihat bahwa ketika ngomongin B2B pasti ada quantity required ya. Itu dalam artian minimum quantity tadi. Contoh tadi yang minta coffee beans dari Indonesia itu quantity required-nya 2 ton. Nah, itu juga kita harus perhatikan betul sebagai pelaku usaha. Jangan sampai kita memang kapasitasnya itu baru katakanlah 10-20 kilo, misalnya 500 kilo gitu ya. Tapi kita udah mencoba untuk order atau nggak mengiyakan ya untuk mengkontrak dengan buyer tersebut bahwa kita sanggup untuk 2 ton gitu. Nah itu hati-hati karena rata-rata ketika ngomongin kontrak ini mainannya ini jangka panjang gitu. Jadi akan terus-menerus itu. Tergantung dari buyernya. Ketika katakanlah bulan pertama bisa qualified atau bisa memenuhi 2 ton, bulan selanjutnya tidak bisa, itu resiko di kitanya juga. Khawatir nanti kita bahayanya adalah ketika kita sudah masuk blacklist, itu akan tertutup tuh jalannya. Jadi sehingga kita ya harus ulang lagi dari awal, bikin lagi entitas baru dan segala macam. Nah, itu yang perlu diperhatikan di B2B ya. Nah, terus sourcing selain Alibaba dari mana lagi sih?
Contoh kayak tadi nih Trendmap ya, tadi sempat juga sebutkan bahwa trendmap.org. Nah ini juga terkait dari coffee and coffee substitute. Nah ini banyak banget yang apa istilahnya data terkait apa istilahnya perusahaan yang biasa mengimpor kopi dan pengganti kopi ya. Pengganti kopi itu jadi dalam artian kayak bahannya dari yang lain tapi rasanya kayak kopi. Itu bahannya kopi substitute seperti itu. Nah, itu ada 1.000-an lebih. Jadi itu bisa dikontakin tuh. Ibaratnya kita mau nyari kemana ke mana istilahnya itu ada negaranya juga masing-masing. Dan itu bisa bisa kita cari lewat situ. Ibaratnya kalau misalnya mau niat ya kita tinggal kontak-kontakin aja satu. Nah, itu untuk mencari tadi search dan kontak buyer. Nah, sampai ke deal untuk pembuatan kontrak. Nah, mungkin kalau misalnya untuk pembuatan kontrak dengan bayarnya itu sendiri, itu memang butuh legal knowledge yang cukup lah istilahnya. Nah itu ini kita tidak akan bahas di sini. Itu ada apa istilahnya ada expertise tersendiri. Nah kalau misalnya memang prospektif dan memang misalnya emang dalam skala yang besar ya kontrak tersebut ya why not kita memang cari jasa legal aja gitu, jasa hukum yang saya lagi-lagi tadi balik lagi kalau misalnya kita nggak bisa kita kolaborasikan. Nah, untuk B2B export proses itu biasanya cocok untuk bisnis yang kayak gimana sih? Yang pertama adalah memang punya market proof nih setidaknya nih. Jadi emang udah laku dulu, udah pernah laku, udah pernah emang terjual, ada history transaksi, setidaknya di ranah domestik. Yang kedua, punya rate production yang cukup stabil. Jadi nggak naik turun nih kalau terlihat tiap bulannya. Kalau misalnya memang bisa stabil 100 kilo terus, nah itu udah oke itu. Atau nggak misalnya 10 kilo, nggak masalah. Jadi besar kecilnya tidak masalah, yang penting stabil. Nah, tinggal kita mengukur bayarnya minta berapa banyak. Nah, kita tinggal sesuaikan aja. Jangan sampai kita punya stabil production rate itu diangkat tadi ya, balik lagi ke yang coffee bean 20 kilo per bulan misalnya. Tapi kita apa istilahnya kekeh gitu mau mau coba bayar yang 1 ton per bulan, nah, itu harus hati-hati. Itu sangat tidak disarankan. Jadi kita harus lihat dari production. Yang kedua, yang ketiga adalah mempunyai kapasitas bisnis untuk memenuhi quantity. Jadi tadi hubungannya dengan production rate. Nah ini pun kapasitas bisnis ini baik kuantitas maupun kualitasnya. Nah ini yang apa ya istilahnya ya, yang khawatir nih, maksudnya dalam artian bisa memenuhi kuantitas, tapi kualitasnya sama semua nggak nih, standar semua nggak nih, jangan sampai kita memproduksi atau memenuhi 50 kilo per bulan, tapi yang 20, kadang-kadang yang 25 kilonya nggak bagus, misalnya kadang-kadang 10 kilo nggak bagus, nah itu harus hati-hati, karena di B2B itu sistemnya memang keikat atau kebound dengan kontrak, nanti akan ada penalti kalau misalnya nggak bisa ini ya nggak bisa terpenuhi. Nah plus minusnya apa dengan B2B ini? Yang pertama adalah relatively guaranteed sales of product karena memang udah ada kontraknya, jadi udah cukup jelas nih bahwa emang ya udah tiap bulan itu ada pembeliannya dari bayarnya. Nah ini juga harus hati-hati ya dengan kontraknya ya, dengan kontrak bayarnya ya. Saya harus betul-betul paham apa yang diminta oleh buyer. Nah, kadang-kadang juga ini large quantity juga nih, misalnya. Jadi kita udah punya, ya udah, kalau misalnya emang kita kapasitas produksinya full tadi mentok di 1 ton, misalnya, ya, 1 ton itu bisa jadi cuma satu pembeli doang tiap bulan. Tapi kan itu guaranteed, istilahnya ada terus. Nah, terus yang kelebihan keduanya, most of product categories bisa bisa dijual karena ini sifatnya B2B, ibaratnya kategori produk itu banyak nih bisa dijual, mulai dari binatang segar ya bahasanya, misalnya itu hewan hidup juga bisa gitu kan, produk binatang, si produk tumbuhan gitu kan istilahnya, even kayak apa namanya, dan barang-barang yang lainnya gitu ya yang tidak terbatas dengan mungkin kecuali kayak kalau kayak non migas lah istilahnya, non migas produk itu bisa dijual tuh ke baik itu lewat marketplace ataupun konvensional, yaitu B2B. Yang ketiga ya possible long term commitment, ketika ada kontrak tersebut bayarnya happy, dia akan repeat order terus kan misalnya dalam artian, dan bisa jadi dia akan menyarankan ke rekannya yang lain gitu kan untuk membeli ke kita. Nah yang harus diperhatikan atau misalnya kekurangannya yang harus perhatikan betul adalah
terkait kontraknya, itu yang harus betul-betul kita paham kalau misalnya kita ngomongin tentang B2B proses. Karena itu sangat berpotensi untuk dispute ya, bisa berantem gitu istilahnya. Kalau misalnya kita kita ini baca kontraknya maksudnya gini nih, pahamnya gini, ternyata di merekanya berbeda gitu. Nah, itu bahaya tuh. Maksudnya itu dalam artian makanya itu perlu sama-sama punya legal standing yang sama tuh, yang kuat, dan ya kalau perlu ya kita cari advokasi hukum sendiri gitu istilahnya untuk menanyakan ini maksudnya gimana sih kontrak yang ini, bayar ini mintanya kayak gimana sih. Nah, itu di situ sebenarnya itu apa namanya terkait dari kontrak. Yang kedua adalah, nah ini yang memang kesulitan terutama untuk pelaku UKM ya, usaha kecil dan menengah. Ini lama nyari nyari buyer yang cocok itu lama, karena apalagi dengan kapasitas produksi yang memang belum stabil, yang belum banyak gitu ya, untuk mencari buyer B2B itu agak sulit, agak sulit untuk di sini, untuk di B2B market. Nah, oleh karena itu kita cari alternatif yang lain kalau gitu. Oke, ini yang online B2B market kita udah tahu gimana gimana fieldnya ya jalanin. Nah, sekarang oke kalau gitu kita cari yang retail aja. Yang retail itu yang B2C berarti ya. Ini ibaratnya kayak kita jualan kalau marketplace itu di Tokopedia, Bukalapak gitu ya. Sebut saja mereknya seperti itu dan sama Shopee. Nah, itu kurang lebih. Nah, kalau di B2C marketplace di luar itu Amazon paling besar. Nah, sekarang kalau misalnya di B2C marketplace, nah ini agak sedikit reverse nih, agak sedikit kebalik lah istilahnya lah, urutannya ya. Kalau tadi kan kita nyari buyer dulu. Nah, kalau sekarang kita siapin aja dulu produknya gitu kan, kita produksi aja dulu produk yang memang sesuai dengan kira-kira nih kualitasnya ini akan diterima oleh bayarnya negara tujuan. Jadi kita produksi sama kita melistingkan ke marketplace tersebut. Nah, setelah itu kita kirimkan tadi ya outbound license, customs dan logistik sama inboundnya. Lalu, nah part yang paling penting di marketplace B2C, kita mungkin sama-sama tahu itu letaknya ada di digital marketing, di mana kita mengelola toko online-nya supaya dilihat sama buyer, supaya menarik. Oh, ini ternyata ini apa namanya bagus nih, kesampaikan pesannya bahwa kualitas kita itu bagus. Yang kedua juga ada pricing strategi gitu kan, strategi harganya tanamkan kayak gimana, iklannya juga kayak gimana dan segala macam. Nah, bobot besarnya ada di digital marketing. Nah, lagi-lagi kalau misalnya ini diperhatikan nih dari yang 4 kegiatan tadi, ini ada yang satu diitemin, yang 2, 3, 4 itu kurang lebih tadi dibiruin lah fontnya ya. Nah, itu part of yang kita bisa kolaborasikan. Jadi ibaratnya ini kalau misalnya kita masuk ke B2C marketplace, karena kita tidak berhadapan langsung dengan buyers ya, istilahnya ya. Dalam artian gini, nggak kayak tadi tuh harus harus korespondensi, lewat email, tawar-tawaran harga, negosiasi, terus juga bikin kontrak. Nah, kalau part ini lebih ke digital marketing kalau misalnya dengan buyer. Nah, ini bisa kita kolaborasikan gitu. Jadi kalau misalnya di sini juga ada copywriter, ada yang memang jago SEO, digital marketing, jago juga apa namanya iklan di sosial media, iklan di marketplace. Nah, ini sangat bisa untuk berkolaborasi dengan pelaku-pelaku usaha seperti ini untuk ekspor di B2C marketplace. Nah, itu kurang lebih tadi ya untuk kolaborasinya itu tadi balik lagi ke ada undername, first order sama 3PL. Nah, ini yang kedua yang perlu diperhatikan juga dari kolaborasi terkait dari outbound license custom logistik ini. Biasanya kendala selain tadi nyari buyer ya yang lama ya, kendala UMKM atau UKM itu susah untuk ekspor adalah terkait di sertifikasi gitu, di lisensi. Nggak ada lisensi untuk mengekspor. Misalnya, aduh ini masih belum ada kriterianya nih. Terus ngurusin di, karena kan banyak nih, contoh kayak kopi aja. Kopi itu harus ada fitosanitari, harus karantina, lalu juga karena masuk ke barang larpas ya, larangan dari terbatas, itu juga nggak semua pelaku usaha itu bisa ngeekspor. Harus ada ETK-nya, eksportir terdaftar kopi. Nah, supaya menjadi ETK itu setahun
minimal harus bisa ekspor 200 ton. Nah, bayangin UMKM, karena ada gitu kan istilahnya kan yang bisa 200 ton per hari. Kalau misalnya 200 ton mungkin udah masuk menengah kali ya, maksudnya mungkin menengah make sense tuh. Kalau misalnya yang kecil kayaknya agak sulit tuh untuk masuk ke tahap supaya setahun itu bisa 200 ton. Nah, lalu gimana dong kalau gitu usaha kecil bisa apa istilahnya ikutan coba ekspor? Nah, salah satu solusinya adalah menggunakan cara undername. Undername ini ibaratnya ikut nebeng lah gitu. Jadi yang perusahaan yang memang udah matang, udah besar, yang udah biasanya ekspor, itu dia ibaratnya meminjamkan bendera untuk supaya kita pakai. Jadi seolah-olah company-nya itu yang mengekspor, bukan pelaku atau usaha kecilnya tadi. Nah, biasanya undername ini juga satu paket nih sama freight forwarder. Jadi kalau misalnya udah ngontak freight forwarder, itu biasanya kita udah dapat undername, udah dapat 3PL ya, 3PL itu third party logistik kayak DHL, FedEx. Jadi make sure ke freight forwarder bahwa punya nggak nih jasa undername untuk mengurus apa namanya, untuk mengurus bea cukai dan segala macamnya untuk supaya bisa lolos untuk custom clearance-nya keluar Indonesia. Nah, partnya itu baru keluar Indonesia doang. Karena apa? Ketika masuk negara tujuan, itu yang handle harus dari yang penerimanya. Nah, kalau tadi kan yang kalau B2B udah jelas, ada bayarnya kan, ada importernya kan, untuk nerima barangnya. Mereka yang akan ngurus apa tuh namanya clearance-nya di pelabuhan negaranya mereka tuh katakanlah di Amerika misalnya. Nah, kalau yang B2C marketplace kan barangnya belum laku di online juga. Kecuali kalau misalnya memang barangnya itu kita listing di online, jadi kita kirimkan kalau kejual, itu beda cerita. Tapi kalau misalnya B2C marketplace ini kita memungkinkan mengirim barang dulu, ada di sana barangnya, baru dijual. Itu jadi fulfillment by marketplace itu sendiri. Contoh kayak fulfillment by Amazon, fulfillment by Shopee ya. Nah, itu juga ada. Nah, jadi gimana tuh kalau misalnya bayarnya belum ada, tapi ini barangnya harus clearance di negara tujuannya. Nah, itu lewat custom broker atau dikenal dengan importer of record. Nah, ini sama kayak undername tadi. Kalau undername itu yang mengeluarkan, yang seolah-olah ekspor. Kalau yang custom broker atau importer of record itu seolah-olah mereka mengimpor. Dan kita memanfaatkan aja jasa tersebut untuk supaya bisa nge-clearance jadi keluar dari bea cukainya negara tujuan sampai ke warehouse marketplace tersebut. Nah, kayak misalnya di Amazon itu contohnya itu dia ada jasa ya tadi ya saya sebutkan fulfilled by Amazon. Jadi barangnya itu kita kirimin, nanti ketika ada yang beli nih bayar dari sana, nah itu Amazon tuh yang ngurusin tuh, yang nge-packing, yang kirimin ke apa bayarnya ke apa istilahnya tuh ke rumahnya gitu ya istilahnya. Nah itu oleh Amazon. Even kayak misalnya handling return, misalnya dibalikin nih misalnya barangnya return dicek sama customernya. Nah itu sama Amazon semua tuh. Nah itu kita manfaatkan aja jasa tersebut sehingga kita bisa fokus di produk. Nah, karena di produk itu sendiri itu perlu matang ya itunya ya persiapannya. Nah, ini kurang lebih online retail export proses seperti itu. Nah, ini cocok untuk siapa sih kalau gitu untuk kalau online retail export proses? Yang pertama, baiknya adalah mempunyai experience atau pengalaman online selling, udah pernah jualan online nih di marketplace gitu kan. Jadi udah ngerti lah dikit-dikit terus itu untuk gimana menyiapkan product descriptions, gimana menyiapkan foto yang bagus gitu kan untuk supaya representatif. Lalu gimana juga untuk menyiapkan apa namanya iklan yang bagus gitu kan untuk ini budgetnya harus kayak gimana dan segala macam. Baiknya seperti itu, mempunyai online selling experience. Kalau misalnya nggak ada, lagi-lagi kolaborasi. Kolaborasi ke ya memang ya udah handle ke yang apinya. Yang kedua adalah nah ada initial cash on hand atau initial investment untuk memulai ya sama buffering. Maksudnya kayak gimana? Karena ini sifatnya kita nggak produksi dulu barangnya, lalu ini kita juga kirimkan ke warehouse marketplace tersebut ke negara luar, artinya kan berarti ada biaya produksi dengan biaya pengiriman kan.
Nah, di produksi mobil yang premium itu pasti ya butuh starting up dulu, ada cash on hand dulu. Ya, selanjutnya adalah dan barang ini kan nggak langsung laku nih. Nah, nggak langsung laku artinya perlu ada nih cash flow emang dana yang ibaratnya untuk sehari-hari gitu. Jadi jangan sampai kita menunggu itu terjual untuk bisa menghidupi operasional sehari-hari. Itu tidak disarankan. Sehingga makanya butuh investment atau cash on hand yang cukup. Ya bahasanya cukup ini kan karena ini relatif ya, bisa bisa kecil, bisa besar gitu kan. Karena untuk memulai di marketplace itu ya ibaratnya kita ngirimin satu pieces juga bisa gitu. Ya kan kalau satu pieces kan ibaratnya kan apa namanya ngirimin ongkos kirimnya juga nggak murah gitu kan. Nah itu yang harus diperhatikan gitu. Nah, adapun berapa sih optimal atau enggak yang optimal quantity ya istilahnya ya, minimum quantity yang emang bisa starting out supaya bisa kirimin keluar. Nah, itu beda tiap produk, beda tiap pelaku usaha. Nah, itu memang perlu adanya rencana yang matang. Disinilah perannya market intelligence sebenarnya. Nah, itu yang salah satu apa istilahnya, do and go bantu dan juga kita semua bisa bantu nih untuk yang kolaborasi tadi ya. Nah, kelebihannya apa untuk yang dari retail ekspor proses? Yang pertama adalah ketika kita udah masukin produknya live nih di marketplace tersebut, berarti barang tersebut itu etis ke expose ke jutaan potensial buyers. Kalau tadi kan kita nyari dulu bayarnya ya kalau yang B2B. Nah kalau ini udah dilihat nih sama buyersnya, tinggal bayarnya mau beli apa enggak. Nah persis lah sama kayak misalnya kita masukin ke Tokopedia atau Bukalapak. Berarti kan karena di situ etis kita udah expose dulu. Yang kedua adalah higher margin dan profit. Nah karena kita jualnya retail sehingga profit atau nggak marginnya ini yang bisa kita gedein gitu dan tadi take into account juga terkait biaya pengiriman ya take into account juga biaya pengiriman jadi ini ada potensi nih untuk barang-barang tertentu memang barang-barang yang unik gitu ya itu kalau misal rata-rata banyak sekali pengalaman di UKM yang emang networknya di NGO itu banyak sekali karena mereka memang unik sehingga mereka punya value proposition sendiri sehingga wajar untuk dinilai oleh orang luar tuh emang harganya worth it segini gitu. Ibaratnya bisa 5 sampai 10 kali lipat daripada dia jual di dalam negeri gitu. Sehingga kalau misalnya dihitung dikurangin costnya itu sama kayak dia 2 kali 3 kali lah dijual di dalam negeri. Nah, itu karena di situ tadi karena kita ke expose dengan taste user yang berbeda gitu kan. Kalau misalnya yang mentok di dalam negeri, kenapa sih nggak coba di luar negeri? Nah itu kurang lebih pasti kayak gitu. Lalu yang ketiga adalah stocking inventory-nya ini bisa gradual gitu. Nah ini juga cocok untuk testing market sebenarnya. Misalnya sekarang itu udah stabil, domestic market udah stabil, udah banyak ada penjualan, pengen coba nih ke luar negeri, kemana ya misalnya. Oh setelah dicoba di run market intelligence dan segala macamnya, prospeknya ke Spain misalnya, ke Spanyol. Nah itu salah satu contoh apa namanya sharing pengalaman UKM itu dia jualan decaf coffee. Decaf coffee itu jadi kopi yang dihilangkan kandungan kafeinnya di KFC coffee. Tapi ini dihilangkannya ini yang cukup menarik adalah dia tidak melalui proses kimia menghilanginnya, tapi katanya dari biji kopinya itu sendiri. Jadi sehingga kandungan kimia atau enggak kandungan aditif tambahannya itu minimal lah dibandingkan dengan kompetitor yang lainnya. Itu dijual di Indonesia, aduh mas, ini dijual di Indonesia, yang beli di Indonesia aja ekspor katanya 80% gitu. Jadi ya udah deh saya cobain jualan dan itu laku di Spanyol, laku di Belgia kemarin dia terakhir di ekspor di Belgia. Nah itu salah satu contoh ya, salah satu contoh kalau misalnya nggak laku di Indonesia jangan berkecil hati, kita punya banyak negara nih untuk dicobain, misalnya kayak gitu. Eh, itu ya kelebihannya. Nah, yang kekurangannya apa? Kekurangannya karena ini sifatnya marketplace, retail, jadi nggak semua produk bisa kita jual. Kayak tadi, hewan hidup nggak bisa, binatang segar, ikan segar nggak bisa. Agak sulit lah gitu istilahnya.
kayak belum memenuhi lah istilahnya. Jadi bahasanya ini degated. Degated itu restricted, memang nggak bisa sama sekali jual gitu, atau ya itu dipilah-pilah tuh. Kayak misalnya groceries ya, misalnya ya biskuit. Nah itu juga biskuit kalau misalnya kita pakai brand sendiri mungkin masih bisa oke gitu. Tapi kalau misalnya jualan biskuit ternyata ada apa namanya similarities dengan brand yang lain, itu agak susah. Nah itu produk kategoris juga diperhatikan seperti itu. Terus yang berikutnya adalah sales of product itu yang memang ditentukan oleh transaksi akhirnya ya, oleh transaksi di marketplace-nya, sehingga ini akan mempengaruhi ke cash flow pelaku usahanya itu sendiri. Nah, kalau misalnya yang cash flow-nya masih banyak PR, misalnya ibaratnya masih masih belum stabil cash flow per bulanannya, ya jangan dulu lah, misalnya benahin dulu dikit-dikit, matangin dulu bisnisnya sampai ajak sampai dapat cash flow-nya baru dicoba. Nah itu salah satunya, karena kita nggak pernah tahu jualan di marketplace ini diem berapa lama gitu kan. Kalau nggak ada jual akhirnya kan dead stock, dan susah kalau dead stock. Nggak kayak di marketplace kita. Kalau marketplace kita kan emang kita nyimpan sendiri lah ya, gudangnya gitu kan, produknya kita bisa nyimpan sendiri. Kalau di sana kan udah ada di sana gitu, kalau yang ngirimin di sana. Nah terus kenapa tadi disarankan untuk ngirimnya produknya itu dikirim dulu ke sana gitu, baru dijual gitu? Kan bisa sebenarnya kalau misalnya produknya ada di sini, kalau misalnya ada order baru kita kirimkan. Nah itu nanti dijawab di berikutnya ya. Tapi sebelum situ, yang harus kita lihat bahwa ini udah ada momentumnya sebenarnya, bahwa berdasarkan dari Accenture Analysis, pertumbuhan B2C cross border e-commerce, jadi lintas negara ya, itu pertumbuhannya itu lebih kencang daripada domestic e-commerce, hampir 2 kali lipatnya. Nah, dengan CAGR itu 29%, artinya tiap 1 tahun itu tumbuh 30%, 30%, 30%. Ibaratnya kalau misalnya tiga tahun, 2 bulan, 3 tahun, 3 bulan itu udah 100%, udah 2 kali lipatnya. Nah, bayangkan ini momentumnya itu akan terus-terus tumbuh. Nah, di sini nih mumpung masih di awal-awal. Nah, ini yang menarik, yang mumpung masih di awal-awal, berarti kita sudah mulai siap nih untuk 5 tahun ke depan, untuk 6 tahun ke depan ke tren seperti ini. Jadi biasanya seperti itu. Nah, yang kedua adalah yang perlu diperhatikan, yang sekarang ada di sisi marketplace yang memang udah memadai secara dari jumlah user itu di Amazon. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Ini kita bisa banyak ya, misalnya itu untuk jualan B2C seperti ini ya. Sekarang juga kita tahu bahwa Shopee juga lagi gencar untuk melakukan ekspor ke luar negeri. Dia yang menarik adalah Shopee itu belakangan lagi ekspansi ke Latin Amerika. Nah itu juga lagi rame. Nah itu juga bisa dimanfaatkan sebenarnya kalau misalnya pakai jasa yang Shopee internasional itu. Nah, tapi kalau misalnya untuk yang Amazon, mereka itu udah ada di beberapa negara marketplace-nya ya. Jadi emang ada Amazon Belgia, Amazon Netherlands, ada Amazon Netherlands, Amazon Prancis, Amazon UK, Spanyol, Australia, India, terus Middle East di Saudi Arabia ya. Saudi Arabia itu dia mengakuisisi Souk namanya. Jadi kayak market Tokopedia di Arab itu Souk, itu dia akuisisi. Jadi Amazon itu udah ada di negara-negara tersebut dan punya gudang di negara-negara tersebut. Jadi ibaratnya tadi kita bisa kirimkan produknya, pembeli kalau misalnya lihat produk kita beli emang langsung dikirim besoknya, atau ya sesuai dengan local delivery-nya aja gitu ya, anggarannya kita. Nah, terus on average ini di US sendiri small F medium enterprise itu 90% tuh untuk ini. Jadi karena komposisi di 90% items per minute. Jadi komposisi penjual di Amazon itu 50% lebih itu masih memang yang third party seller. Jadi bukan Amazon punya ya. Karena di Amazon itu ada yang memang third party seller, ada yang Amazon jualan sendiri ya, kayak Amazon Fresh, dia jualan groceries tuh kayak Amazon Coffee apa segala macam. Terus juga Amazon Merch itu kayak merchandise, dia jualan juga baju, fashion dan segala macam. Nah, itu peluangnya kalau kayak Amazon Merch itu untuk desainer-desainer nih,
Jadi kita punya ide desainer, kita kasih ke Amazon, Amazon yang buat, itu dapat royalti. Nah itu juga ada peluangnya di situ. Terus juga di Amazon itu punya yang namanya, nah ini tadi Amazon Prime Subscriber, ada 150 juta kalau di Amerika ya. Nah, Prime Subscriber ini apa? Ibaratnya kayak customer prioritas lah gitu. Jadi mereka itu rela bayar per tahun itu hampir berapa ratus ribu ya kalau konversi di Indonesia ya, hampir sejuta kalau nggak salah. Nah, itu supaya kalau misalnya saya beli sekarang, itu produknya nyampe besok gitu. Nah, ibaratnya kayak gitu lah. Nah, itu Amazon Prime Service gitu. Nah, oleh karena itu, ini yang harus kita manfaatkan. Kalau misalnya barangnya masih ada di Indonesia, mereka pasti udah ogah tuh, aduh ini saya harus harus apa itu ya, nanggung biaya shippingnya juga, terus ngirimnya juga lama gitu kan. Tapi kalau misalnya udah ada di negara tersebut, buyer itu akan melihat, oh ini udah ada di sini ya, ini berarti bisa besok nih kalau misalnya. Walaupun secara harga mereka akan melihat lebih mahal sebenarnya. Kalau misalnya dibandingkan ke yang ini ya, kayak dibandingkan dikirim dari negara asal ya. Tapi ya ketika memang masuk ke taste-nya mereka, masuk ke kualitasnya mereka secara produk, ya mereka pesan-pesan aja gitu, dan itu banyak gitu. Dan di Amazon itu sendiri secara worldwide, user aktif monthly-nya itu udah nyampe 600-700 juta orang. Ya, 700 juta, 600-an juta user lah ya, itu average-nya. Jadi ya kurang lebih kalau kapitalisasinya kayak 6 kali atau 5 kali Tokopedia lah. Nah itu bayangin kita exposure ke usernya itu banyak. Nah itu yang harus kita incar di situ sebenarnya, exposure ke orang tersebut. Nah terus, nah tadi ketika kita ngomongin e-commerce marketplace atau nggak B2C, nah peran BNG ini adalah untuk membantu tadi yang sudah disampaikan bahwa untuk melakukan ekspor melalui electronic marketplace. Yang pertama adalah menyediakan produk market fit insight. Nah, kan kita tahu tadi Amazon ada di berbagai negara. Mau kemana dulu nih? Ini produknya bakal nyangkut gimana? Nyobain satu-satu sih bisa aja gitu kan, selecting satu-satu. Tapi kalau misalnya secara cost, secara ternyata nanti nggak kejual kan sayang gitu. Sehingga perlu planning yang matang, yang betul-betul hati-hati bahwa untuk nanti masuk ke negara tujuan tersebut, kemungkinan terjualnya tuh ya acceptable lah, istilahnya tinggi lah gitu. Jadi kemungkinan terjualnya tuh bagus gitu. Nah itu makanya perlu ada insight dulu nih di awal terkait dari market insight. Yang kedua, Do&Go juga itu mengkoneksikan dengan kolaborator-kolaborator. Nah, makanya di sini kami very welcome, kami sangat terbuka dari Do&Go ini. Kalau misalnya ada yang mau join, saya punya skill digital marketing nih, saya punya skill copywriter nih, itu akan sangat banyak membantu karena nanti akan kita pasangkan, ayo UMKM mana nih yang lagi butuh copywriter supaya masuk product descriptions-nya itu di US misalnya, atau misalnya yang di Spanyol atau even di Jepang misalnya, itu bisa banget. Makanya kita mengkoneksi dengan kolaborator. Yang ketiga adalah sebagai e-commerce enabler pada umumnya, kita mengoptimalkan transaksi. Ketika udah nyampe di sana harus sudah kejual dong, maksudnya itu gimana nih supaya optimalnya transaksinya, secara profitnya bagus gitu kan, secara rate terjualnya juga stabil, dan apa namanya, dan dan bagus gitu, istilahnya reviewnya juga bagus dan segala macam. Itu juga ada part of market intelligence. Nah kurang lebih ini kalau misalnya step by stepnya mungkin Mas Susan bisa nambahin nih kalau misalnya untuk yang uh, Yes, jadi mungkin lanjutin Mas Adit tadi, Duolingo bisa bantu simplify ada 5 tahap ya Mas Adit ya. ya Tahap betul. pertama, eh, teman-teman UMKM yang mau eh, menembus pasar ekspor melalui marketplace bisa sign up dulu di duolingo.com. Setelah sign up, proses yang paling apa ya, proses yang paling agak tricky itu di kurasi produk sebenarnya. Dan tadi benar yang seperti Mas Adit sampaikan, kira-kira produk ini eh,
pasnya dipasarkan ke marketplace mana nih, gitu kan. Jadi setelah tadi di sign up, biasanya teman-teman UMKM apa namanya, memasukkan deskripsi produk, keyword produk, seperti itu, sehingga nanti dengan deskripsi dan keyword tadi, nanti teman-teman juga akan coba melakukan market research melalui tadi market intelligence-nya, terus memberikan beberapa rekomendasi seperti itu. Rekomendasi biasanya nanti bisa ke unit price ya, bisa di unit price, terus negara tujuan, potensial negara tujuannya. Nah, itu maksudnya negara produk. Tapi ini di poin 1B itu adalah salah satu bentuk apa ya, insight yang bisa di-provide oleh Duolingo. Nah, biasanya setelah teman-teman UMKM tahu tuh potensial marketnya, terus baru biasanya kita akan mengajukan form katakanlah seperti itu. Untuk lanjut, biasanya kita akan mengajukan, kita kasih ke teman-teman UMKM untuk mengisi form Mas Kuson, penjualan. Yes. maaf dipotong dikit Mas. Suaranya agak kayak ngebuzzing gitu loh Mas. Agak nggak clear suaranya. Jadi suaranya Mas Guson tuh agak kadang terputus, kadang nggak clear gitu. Atau mungkin Mas Adit bisa Ya. Mas. Oke. Saya tackle dulu bentar ya. Untuk yang step by step-nya ini memang ketika tadi kita ini di Duolingo menyediakan platform untuk kolaborasi ya. Terutama sebenarnya untuk pelaku UKM bisa memulai penjualan di tadi electronic marketplace, terutama lewat B2C marketplace. Nah, ini kurang lebih kalau step by step-nya langsung sini aja. Jadi secara dashboard ketika nanti sudah login, sudah daftar, sudah mengisi data diri, data usaha, dan selengkap-lengkapnya ya, punya sertifikasi apa dan segala macam. Nah, itu nanti masuk ke dashboardnya akan seperti ini. Jadi di sini ada tampilan sederhana, ada produk mana aja yang memang masuk kurasi dan segala macam. Lalu ini nanti diisi detail produk yang memang dijual, berikut harga jual di Indonesia ya, harga jual Indonesia ini kayak gimana. Karena ini akan jadi pertimbangan nanti kalau misalnya harus dijual di negara tujuannya berapa sih gitu, kalau misalnya harga jual di Indonesia. Kita harapannya adalah profit nanti yang didapat ketika dijual negara tujuan itu harus lebih tinggi daripada apa istilahnya harga jual di negara Indonesia. Karena apa yang capek-capek ke sana tapi secara profitnya nggak apa namanya nggak lebih tinggi daripada harga jual di sini gitu. Nah itu yang harus diperhatikan. Nah ini untuk setelah isi detail produk dengan masukin, lalu nanti dari produk tersebut mana yang akan diajukan untuk apa istilahnya dipasarkan di marketplace luar gitu, dari produknya ini. Jadi dipilih, ini contohnya aja kayak misalnya pilih Notback ya, itu nanti akan masuk nih data pengajuan produknya seperti ini, nanti akan kita kurasi, nanti kita akan dari Duolingo akan tanya nih dari Notback ini apa aja yang sudah dipersiapkan, terus kayak dari segi kuantitas kayak gimana, lalu dari bahannya apa, lalu juga apa namanya sekarang penjualan di domestik kayak gimana. Nanti kita akan run simulasi terkait market intelligence ya, bahwa Notback ini bisa laku di mana sih gitu, pasar yang akan terima seperti apa. Nah, acuannya, salah satu acuannya dari produk itu, kalau misalnya di bahasa internasional, produk itu digeneralisasi menjadi namanya HS code, Harmonized System Code. Jadi kayak Notback ini nanti akan ada nomornya nih. Jadi kurang lebih yang serupa biasanya yang dijual kayak Notback ini tuh nomornya berapa sih gitu, nomor HS code-nya ya. Nah itu ranging from 01 ya 01 sampai 99. Itu nanti ada bahasanya sendiri kalau misalnya terkait code. Nah
nanti itu dilihat pasarnya potensial di mana. Kalau misalnya oh ini ada nih potensial untuk dijual di Amazon tertentu gitu ya. Nah itu kurang lebih. Nah ini apa tuh hasil insight-nya, hasil market insight yang dilakukan oleh Engo. Contoh kayak misalnya ini benda yang lain ya, tas anyam rotan sintetis gitu. Yaitu hasilnya itu 420212. Jadi bahasanya itu adalah tas perempuan dengan permukaan dari plastik. Kenapa ini dari plastik? Karena itu sebenarnya bahannya itu dari plastik dari daur ulang. Jadi kelihatannya kayak anyaman rotan dari rotan kayu ya. Padahal enggak, itu dia buatnya dari plastik, limbah plastik. Nah makanya masuknya ke situ, permukaan dari plastik. Sama juga atau yang 400202 yaitu tas tangan dari permukaan limbah plastik. Nah dari HS code ini bisa kelihatan masih market potensial yang biasa mengimpor tas dengan HS code tersebut ya, tas perempuan dengan initan plastik itu gimana sih? Nah itu kelihatan datanya, contohnya itu kayak di US, Germany, France, Hong Kong, dan UK. Ya US itu ada 5,4 billion dolar potensi importnya ya. Lalu juga ada Jerman 1,8, Prancis 1,6. Lalu kita juga lihat kompetitor analisis. Jadi kita lihat bahwa pesaing yang serupa mana nih yang mengekspor barang dengan HS code ini. Itu ada Cina, Prancis, Italia, Vietnam, dan India. Nah itu juga ada angkanya juga tersendiri. Nah ketika lihat bahwa potensial target market tadi ya yang ada di US itu 5,4, di Jerman 1,8. Nah secara brief ya istilahnya bisa dikatakan bahwa oke, orang US udah biasa nih ngimpor tas seperti ini gitu kan. Ada 5,4 billion dolar gitu istilahnya. Dengan HS code-nya, sorry ya, dengan HS code yang serupa ya, tas yang serupa tas perempuan ini 5,4 billion dolar gitu. Jadi akan lebih make sense kalau misalnya kita mencoba menyasar ke pasar US-nya dulu kan untuk ke Amazon-nya. That's why dipilihlah North America as a marketplace untuk Alibaba maupun Amazon. Nah itu nanti setelah itu untuk masuk ke Amazon-nya gimana nih prospeknya. Jadi kurang lebih kalau misalnya penjualannya di sana seperti apa sih di Amazon ini satu. Yang kedua adalah harganya berapa ya untuk dijual di sana gitu. Nah contohnya ini terkait yang Wicked yang tadi yang pas tadi, itu secara harga rata-rata trending sampai di 2021 bulan ini datanya sampai bulan ini, itu kurang lebih di average itu ada di angka 30, 32 atau 28. Jadi di angka 30 dolar. Artinya kurang lebih berapa tuh? 315, 450 ribu ya. 450 ribuan untuk apa namanya, untuk harga rata-ratanya. Nah, itu tinggal nanti di-compare aja. Kalau misalnya harga jual di Indonesia nya katakanlah biasa jual di sini 100 ribu misalnya. Berarti kan kita punya gap 350 ribu. 350 ribu untuk dijual. Nah, 350 ribu ini kan per pieces. Artinya gimana supaya berapa nih quantity yang memang pas kalau misalnya kita take into account cost pengiriman, cost bea cukai dan segala macam. Atau itu akan masuk ke sini secara insight-nya. Lalu setelah kita udah mendesain apa namanya, oke, target tujuan yang mana, ya langsung di produk tersebut dikirimkan ke kami ataupun misalnya ke rekan Duengo tadi langsung ke freight forwarder-nya, lalu nanti akan diproses untuk dikirimkan ke negara tujuan. Contoh yang Northback ini kita masukin ke Amazon Jepang. Nah ini kurang lebih ini live status di marketplace-nya terkait apa namanya, terkait barang tersebut. Ini live di Amazon. Oh ya, untung ini bahasanya Jepang, jadi jangan dibeli ya, soalnya ini juga untuk contoh gitu. Jadi kalau misalnya ada teman nanti di Jepang beli ini, kita nggak kehabisan sampel untuk dicontohin. Nah ini Knoutback ini contohnya yang DNG, di situ ada brand DNG-nya, nanti bisa brand itu brandnya. Nah di sini perannya tadi digital marketing ya. Perannya digital marketing gimana supaya deskripsi produknya itu bagus, image juga representatif, even kalau sekarang udah bisa masukin video kan untuk penjelasannya biasanya itu lebih interaktif. Lalu juga store management, tampilan toko seperti apa,
Nah, itu banyak banget yang bisa berperan. Jadi feel free kalau misalnya ada yang punya spesialisasi seperti itu digital marketing untuk secara manajemen di online, feel free untuk kontak dengan gue juga walaupun nggak punya produknya ya. Oke, nah mungkin sebenarnya ini kita memang menyusun materi ini cukup pretty basic, jadi gue turunan basic, yang penting dapat jadi gambaran ini seperti apa, gambaran besarnya seperti apa di marketplace. Kita saya harapkan untuk setelah ini kita banyak diskusi ya, diskusi lebih banyak, tanya jawab. Dan mungkin ini untuk sedikit meng-highlight aja terkait dari UMKM yang punya pengalaman kemarin online export. Yang pertama ini yang tadi yang saya sebutkan terkait Tikas Coffee, itu Kopi Nata Orin ownernya. Nah, itu dia memang pada mulanya itu waktu pas jual, even di Indonesia aja, itu pembelinya udah ekspat, 80% itu udah ekspatriat. Jadi kayaknya udah sign, udah tanda-tanda tersendiri bahwa ini memang apa namanya jenis kopi ini memang disukai di luar negeri. Nah, setelah itu yang dilakukan oleh Kaori itu memang mau banyak networking, medsos, even dia buat website sendiri sampai ikutan program-program inkubator dan expo-expo ya. Nah, ini tadi yang peran dari online-nya. Nah, yang menariknya adalah medsosnya ini cukup aktif dan dia banyak, dia sekali dua kali ada apa tuh namanya, iklanin. Dan ini banyak potensial buyer yang memang kontak dari medsos. Biasanya gini, biasanya emang out of the blue ya kontak dari medsos, ataupun yang udah ngelihat di expo nih misalnya. Terus lihatnya ya, ternyata ada websitenya nih misalnya. Nah, mereka itu follow up di medsos ataupun di website. Nah, itu banyak yang potensial buyer dari situ, dan ini udah rutin ekspor ke kafe Jepang kurang lebih 5 kilogram tiap pengiriman. Kalau misalnya banyak tadi menggunakan undername ya, terakhir showcase di Belgia dapat order 1 CBM cubic meter 1.200 pieces yang harus diproduksi dalam 1 minggu. Nah, ini bisa kita lihat nih bahwa kan tadi ketika kita emang udah ketemu sama bayarnya langsung ya, gitu dia walaupun misalnya secara kuantitas nggak banyak, tapi mereka punya term sendiri nih, bisa nggak nih memenuhi 1 CBM atau 1.250 pieces dalam 1 minggu. Nah, itu yang harus siap ketika kita udah memang masih. Nah, lalu juga dia ada beberapa pengalaman kayak behavior kopinya itu kayak gimana Eropa. Nah, ini yang menarik adalah kopi Indonesia itu memang cenderung selama ini brandingnya itu kopi dengan menggunakan nama daerahnya, kopi Sumatera, kopi Raja gitu kan, kopi Aceh, kopi Gayo, dan segala macam. Bukan kopi Indonesia. Jadi makanya ketika orang luar ketika ngomongin kopi Indonesia itu mindsetnya itu nggak general gitu, mereka nggak tahu gitu kondisi kopi Indonesia itu kayak gimana. Beda kalau misalnya kayak yang lain kayak kopi Venezuela gitu, itu mereka negaranya dulu baru. Itu menarik juga. Jadi di sini juga ada insight bahwa kalau misalnya mau jualan nih, nah harus strategi marketingnya seperti itu. Lalu juga ada kayak pelaku UKM berikutnya juga yang pas ngomong tadi, Samsung Indonesian Handicraft ini dia aktif di beberapa networking export, dan dia juga melakukan sourcing lewat Alibaba yang tadi ya, yang nyari dan segala macam. Sehingga ketika udah dapat RFI gitu, karena udah punya networkingnya bisa ngegandeng yang lain gitu untuk meningkatkan skala produksinya. Nah, itu memang kalau dari orientasi itu lebih ke pasar B2B, jadi ibaratnya lebih baik main banyak tapi secure. Dan dia bilang bahwa selama yang dia rasain, yang selama dia jalanin, dia itu bilang bahwa ekspor itu ternyata mudah kok, dalam artian ketika kita memang jalannya pelan-pelan, ketika kita apa istilahnya step by step, itu akan terasa oh kunci-kunciannya di sini ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Apa namanya untuk sharing dari KM. Nah, ini kalau misalnya ada yang lebih minat, ini kontak kami. Jadi feel free nanti kalau misalnya mau ada pertanyaan setelah sesi ini, ataupun misalnya ada mau diskusi, mau apa istilahnya mau tanya jawab, atau nggak misalnya mau pas ini saya ada punya kemampuan untuk digital marketing nih, atau misalnya copywriter bisa, saya bisa ngedesain passion dan segala macam. Insya Allah kita coba akan arahkan ke mana yang tepatnya ya istilahnya, dan karena Amazon itu potensialnya banyak.
Mungkin itu dulu kali ya. Oke. Nah, Oke, siap. Luar biasa, Mas Adit. Jadi ternyata walaupun complicated tapi possible untuk mengekspor barang dari Indonesia ke luar negeri. Jadi saya menarik tadi ya, ngelihat jasa yang ditawarkan oleh Do and Go adalah market fit. Itu boleh lebih di breakdown, Mas Adit, cerita apa market fitnya itu akan seperti apa gitu prosesnya? oke, Mas Rizky. Jadi untuk dari market fit-nya itu sendiri, yang pertama kita nilai dulu dari produknya ya. Dari produknya itu dilihat dari value proposition semuanya mau ditawarin apa nih produknya. Jadi keunikan apa yang ditawarin. Karena kalau apalagi kalau kita ngomongin kerajinan Indonesia ya, Hmm, itu banyak banget mas. hmm, Apa namanya unique value-nya ya. Jadi mulai dari bentuknya, mulai dari desainnya gitu kan, mulai dari bahan material yang digunakan, yang dimana sebenarnya di luar negeri agak wow gitu, mereka banyak takjub. Nggak heran lah, maksudnya tuh kita denger ya banyak produk-produk kerajinan kita yang diekspor gitu kan, bahkan nggak sempat dijual di sini gitu, udah langsung ya, ekspor aja gitu. Karena mereka kan melihat value-nya tersebut. Nah, untuk mengetahui siapa yang bisa memvalue produk tersebut dengan tepat, nah itu PR tersendiri itu. Jadi, nah itu juga kita melakukan analisis customer behavior-nya dari tiap negara. Lalu juga langkah awal adalah kita lihat dulu yang biasanya import barang seperti ini tuh di mana sih? Yang tadi itu masih yang HS Badung tadi, yang market apa namanya market potensial. Nah, yang biasa import ini di mana sih? Kalau misalnya angkanya udah bilionan dolar, artinya ya maksud sih itu dalam di bilionan dolar itu nggak nyangkut gitu kan, nggak ya, suka dengan barang yang serupa. Nah, itu udah first step yang pertama. Yang kedua, ya tadi lanjut ke customer behavior analysisnya. Biasanya mereka suka desain-desainnya kayak gimana sih? Menarik nih, antara Eropa sama Amerika tuh beda-beda tuh. Kalau misalnya kita ngomongin fashion, misalnya baju ya, kalau Amerika tuh sukanya yang polos-polosan gitu ya, monoton. Kalau Eropa tuh biasanya kotak-kotak, hmm, eh, ini ya, tren-tren fashion dari sainsnya. Nah, mungkin saya bukan expert di desain, tapi biasanya orang desain lebih ngerti lagi tuh, apa namanya, eh, taste-nya di Eropa tuh seperti apa. Nah, makanya sebenarnya di sini letak kolaborasinya nih, Mas. Jadi, ketika banyak ekspertis yang berkumpul, jadi UMKM ini bisa banyak dapat insight gitu. Jadi sebelum ngeproduksi, karena kan mereka fokusnya kan nyari nyari bahan materialnya, terus dibuat kan jadi produknya kan. Nah, tapi ketika udah ngomongin desain, ngomongin apa, nah itu bisa bisa saling melengkapi gitu. Nah, kalau secara simpel tadi menjawab terkait yang product market fit, dua itu aja dulu mas. Jadi hmm, kita oke, udah tahu di mana paling banyak juga yang beli gitu ya. Yang kedua adalah taste-nya nih ini kayak gimana sih? Kalau misalnya ada similarities yang kurang lebih cocok, why not kita coba gitu. Nah, setelah itu, setelah trial and error, nanti kan kita kebentuk tuh apa namanya? Apakah ada transaksi atau enggak? Oh, ternyata yang taste ini enggak cocok nih. Berarti taste yang lebih polosan kayak tadi kalau misalnya baju ya gitu. Oh, berarti nanti akan perbanyak produksi. Kalau gitu kita nempatin situ ya. Berarti kalau misalnya nanti yang ini yang nggak laku, ya udah pakai promo bundling, gitu kan. Beli dua gratis satu, nah yang satu ini yang nggak laku gitu kan. Jadi ya, supaya nggak dead stock. Nah, itu gitu. oke. Nah, ini ada juga pertanyaan dari Kalina. Cuma sebelum itu saya pengen izin kayak ceritain sedikit lah gitu. Jadi waktu itu saya punya pengalaman tentang mengimport barang dari China. Ini case-nya sebenarnya import ya, bukan ekspor. Tapi waktu itu, jadi kan perhitungan antara kirim barang dari antara satu negara dengan negara lain itu kan perhitungannya per kubikasi kan untuk shippingnya gitu. Nah, ternyata di saat nyampe ke Indonesia, pas di saat nyampe ke gudang di Indonesia, ternyata kubikasinya, sorry, pas nyampe di gudang di China, ternyata kubikasinya itu lebih gede dibandingkan apa yang disampaikan oleh sellernya. Nah, pertanyaan saya, apakah Do and Go juga memberikan edukasi terkait packaging? Nah, kedua pertanyaan dari Kalina, tadi disampaikan packaging dan lain-lain termasuk sertifikasi. Sertifikasi produk. Pertanyaan saya, apakah sertifikasi produk yang dikeluarkan dari negara Indonesia
sertifikasi internasional atau sertifikasi dari negara tujuan? Oke. Dua pertanyaan tadi. Oke, Mas Rizky. Untuk yang pertama yang terkait dari perbedaan publikasi yang tadi ya. Nah, itu memang em, perlu adanya pemahaman yang cukup, Mas, terkait dari pengiriman. Karena tiap negara itu tadi betul persyaratannya itu berbeda-beda, cara ngukurnya juga memang beda-beda. Apalagi ini masuk ke Amazon, itu sampai bahkan ukuran kotaknya pun itu udah harus kita sesuaikan. Jadi Harus misalnya itu precise ya. berapa senti betul precise. Karena ketika dia over dimension, jatuhnya nanti larinya ke cost kan, Betul. ke inventory cost-nya dia gitu. Nah itu yang harus diperhatikan. Nah di Duolingo ini kita memang memberikan skema lengkap, Mas. Jadi dalam artian ketika barang tersebut ukurannya segini nih, biasanya kalau misalnya loose-nya kayak gimana sih misalnya, berarti harus masuk ke packaging berapa, nah cocoknya berarti yang package-nya ukurannya segini ya, siapin yang segini ya, jangan lebih, jangan kurang gitu, untuk jadi packaging-nya ya. Nah untuk urusan nanti paletnya sih itu gampang lah, kalau palet kan itu kan di ini, di apa namanya, di port misalnya gitu. Yang penting sih itu, yang penting packaging-nya itu. Nah, itu memang yang harus diperhatikan. Dan itu nanti kita akan guide step by step-nya, Mas. Jadi mulai dari packaging-nya harus kayak gimana, labeling produk. Nah, kayak baju nih misalnya. Baju itu kan kalau misalnya di luar negeri itu labelingnya tuh harus ada standarnya gitu. Kayak gimana dicucinya gitu kan, bahannya apa aja. Contoh yang paling gampang adalah kita cari benchmark beli baju di H&M, baju di IKEA, lihat labelnya kan banyak banget. Nah itu contohnya gitu aja. Kita tiru aja itu, labelnya bisa nggak dengan produknya itu, kita pakai label ini itu. Once itu udah memenuhi, ya oke. Nah termasuk tadi yang sertifikasi, memang sertifikasi ini pada dasarnya satu, ada yang mempengaruhi dia bisa masuk ke negara tujuan tersebut. Jadi emang harus ada ya, harus ada ya. Jadi ibarat itu terutama biasanya barang-barang hazard, biasanya barang-barang yang babies produk untuk anak-anak, itu sangat ketat biasanya. Ada yang sifatnya memang sertifikasi ini sebagai nilai tambah gitu. Jadi kalau misalnya ada, orang akan melihat oh ada sertifikasi ini nih, kayak sertifikasi organik, HACCP kan. Nah, kalau misalnya untuk dimasuk ke mall ya misalnya, atau nggak masuk ke retail store, itu sertifikasi memang cukup diperhatikan tuh. Sehingga saya kayak masuk Suntec Mall Singapura, itu perlu ada HACCP untuk misalnya produk makanan ya, kalau yang kayak kopi gitu ya, itu harus ada HACCP. Nah, tapi kalau misalnya di Amazon, itu mereka ngeluarin disclaimer gitu, bahwa produk ini ibaratnya tidak menyebutkan secara eksplisit sudah memenuhi regulasi sana gitu. Jadi ada fleksibilitas di situ tuh. Nah itu tergantung dari buyer, jadi apa enggak gitu, tinggal gitu aja. Sertifikasi itu sebagai nilai tambah gitu. Nah, kalau misalkan produk, Mas, produknya itu apakah harus lokal? Apakah harus semuanya buatan dari Indonesia? Misal, kita memanfaatkan program dari pemerintah, misalkan KITE, kemudahan impor tujuan ekspor gitu ya. Kita ambil barang, let's say dari China, tapi untuk kita jual di marketplace luar dan kita naikin harganya gitu. Itu possible nggak untuk dilakukan? Mas. Dan ini yang menariknya adalah sekarang kan banyak banget ya program-program pemerintah ini yang saya juga apresiasi, termasuk dari kawasan berikat, terus juga SMESCO itu nanti rencana akan dijadikan hub untuk ekspor UMKM, untuk pengiriman itu. Nah, apalagi tadi fasilitas KIPE, nah itu kan sayangnya nih sebenarnya fasilitas KIPE ini belum banyak yang tahu kan, dan belum banyak yang manfaatin, itu yang sangat disayangkan gitu. Cuman orang-orang yang tahu koneksi aja, terus tahu yang biasa emang. Padahal dengan KIPE ini ya kita kasih added value-nya gitu kan, terus kita eksporkan keluar gitu. Bahkan gini, yang menarik adalah kan kita ada banyak perjanjian kerjasama nih, FTA, Free Trade Agreement, dengan beberapa negara. Jadi barang-barang tersebut, misalnya kayak dari tadi impor terus kita olah ya, itu kita bisa memanfaatkan kerjasama-kerjasama itu, karena itu nyangkut ke surat keterangan asal kan, certificate of origin ya. Nah, ketika kita diolah lagi di sini, artinya kan certificate of originnya udah jadi berubah tuh, udah jadi Indonesia. Jadi untuk banyak barang-barang yang emang udah ada kerjasama, contoh yang terakhir
apa istilahnya yang in place itu kayak Australian Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement Iya. AICPA. Nah itu kan banyak produk-produk Indonesia yang dibebaskan bea masuknya. Nah itu kenapa nggak kita Menarik. manfaatin itu mas itu jadi ketika ngomong kita kreativitas ya ada dari sini bisa nambahin value dan apa namanya banyak yang tadi yang kolaborasi gitu ya Iya. seperti situ bisa masuk itu everything possible sih. Oke. Oke. Teman-teman, kayaknya ekspor itu sekarang udah, maksudnya apa ya? Dengan ada Do&Go seperti ini, dengan bantuan juga dari pemerintah, kalau misalkan teman-teman punya kesempatan dan pengen punya ekspansi ke luar negeri, mungkin jangan-jangan webinar ini adalah panggilan buat teman-teman gitu. Untuk teman-teman juga bisa mengekspor barang dari Indonesia ke luar negeri gitu kan. Siapa tahu dengan langkah awal akhirnya menjadi langkah yang besar dan bisa mengharumkan nama bangsa. Amin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Mas, ini dari dari Kak Ugas. Kendala eksportir atau trader pemula adalah ketika kita membeli produk dari produsen terkena PPN. Dan ketika ekspor tidak mengenakan PPN, sehingga harus kuat modal kerja untuk menanggung restitusi PPN-nya. Ada alternatif lain untuk PPN ini? Apakah dengan bantuan pemerintah tadi dan segala macamnya? Oke, untuk dari PPN itu sendiri, nah ini kalau misalnya ngomongin tentang pajak, saya disclaimer dulu ya, Mas Rizky ya, saya Iya, kurang ekspor sebenarnya iya. untuk terkait pajak. Cuman kalau misalnya untuk institusi PPN ini setahu saya ketika katakanlah dari barang ekspor ini dijual di Amazon. Nah, di Amazon itu ada mereka menyediakan layanan jasa karena kan mereka kan pakai VAT dan GST ya. Hmm. Nah, itu di situ ada klaim kayak cashback gitu, Mas Rizky. Saya lupa Wah. namanya apa. Nah, itu jadi ada untuk di tiap tahun perhitungan ada jasanya tuh. Jadi mungkin bahasanya restitusi di situ kan ya. Oke. Dan kalau misalnya ngomongin dari pajak sendiri sih, kalau dari pajak ekspor, bea keluar itu kan hampir most of goods ya itu di 0% kan, maksudnya itu bea keluar ya, kalau ngomongin tentang pajak ya. Nah, berarti ya tinggal kita take into account aja PPN ini kalau misalnya memang menjadi part of cost, part of biaya, berarti nanti waktu pas harga jualnya kita tinggal sesuaikan aja sih. Oke, siap. Menarik, menarik. Berarti itu juga nanti dikasih panduan ya Mas sama Do&Go ya terkait strateginya. Betul. Jadi yang akan kita kasih panduan itu yang pertama adalah memang menyiapkan barang di negara asal. Semua referensinya itu apa yang emang ditetapkan oleh marketplace-nya. Contoh kayak Amazon tuh harus kayak gimana sih panduan-panduannya, ngepak barang kayak gimana, terus tutup barang kayak gimana, expired date-nya juga harus dilihat. Karena expired date itu ada batasnya tuh, untuk masuk ke Amazon harus plus berapa bulan. Jadi kalau yang 6 bulan ke bawah ditolak sih menurut saya kalau misalnya makan makanan, contoh kayak gitu. Nah, itu referensinya kita akan kasih gitu kan, panduannya akan kita kasih, terus juga terkait dari pakem regulasi lah istilahnya, pakem regulasi untuk di negara tujuannya. Karena tadi kalau misalnya mau lihat-lihat dulu itu ada di trademap.org itu salah satu sumber yang lengkap. Jadi ketika kita masukin nama produknya gitu kan, HS code-nya apa, itu lengkap tuh, termasuk dari regulasinya tuh harus kayak gimana, apa yang harus diperhatikan. Contoh kayak misalnya makanan, bahan substance lain harus kayak gimana, alergi kayak gimana, penulisan nutrition spec kayak gimana, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ya, kalau kita memang sifatnya adalah untuk mematchkan ya, Oke. matchkan dengan peraturannya seperti apa ya tinggal kita ikutin aja gitu. Oke. Dan lebih banyaknya sebenarnya lebih banyak tadi Mas di Hollywood itu lebih banyak insight terkait market intelligence
cocoknya di mana sih ini negara tujuannya. Nah, Hmm. negara tujuan beserta kelengkapan-kelengkapannya apa yang harus diperhatiin, kita kasih tahu, tinggal dijalanin. Oke. Kalau tadi trademap.org itu ada langganan ya? Enggak, Biaya Mas. langganan. Itu register free, udah bisa Oke. langsung pakai. Oke. Saya Jadinya jadi teringat ada satu konten, ada dua hal lah yang saya ingat. Jadi waktu itu saya pernah lihat, saya pindah ini dulu. Eh, Ya, jadi ada di akun sosial media yang nge-state kalau misalkan cara untuk mendapatkan pasar di luar negeri itu lihatnya ke LinkedIn. Jadi cari keywordnya adalah importer dari satu negara gitu, atau misalkan dari Clubhouse. Katanya Clubhouse juga salah satu tempat untuk terjadinya transaksi antar negara katanya. betul, Mas, itu saya setuju banget Mm-mm. bahwa sekarang apa namanya media sosial ini menarik gitu. Penggunaannya itu masif ya. Bahkan ada juga tuh yang nyangkut dari TikTok, Mas. Jadi dia ngevideoin terkait apa namanya proses di produk di pabriknya gitu ya. Ternyata ada juga tuh yang komen kalau saya beli berapa gitu. Ya, Nah, itu juga banyak. Nah, makanya kalau misalnya ngomongin tentang online ya kita maksimalin aja platform-platform yang seperti itu ya. betul, betul. Ya, gitu. Oke, Mas, ini ada pertanyaan dari Kak Bayu Andrianto. Kang Adit, apakah dengan kolaborasi dengan freight forwarder dengan penggunaan undername, apakah sudah bisa mengakomodir semua persyaratan teknis, sertifikasi, dan lain-lain? Oke. Ini saya ambil salah satu contoh ya Mas ya, yang memang udah saya validasi ya, yang udah pernah ya. Siap. Pertama adalah kalau misalnya ekspor kopi nih, ekspor kopi itu persyaratannya satu, harus ada ETK, eksportir terdaftar kopi. Yang kedua, harus ada pengurusan karantina. Yang ketiga, harus ada fitosanitary sertifikat fitosanitary ya, terkait Hmm, dari itu ada Mas, Oke. forwarder yang punya ke semua itu. Jadi kita tinggal ngirimin barang ke si forwarder yang bypass gitu, istilahnya mereka yang kirimin. Oke, mereka yang ngurus Nah, lah ya untuk pengirimannya. betul. Jadi untuk ibaratnya untuk nyantumin di customnya harus namanya apa aja, itu kan banyak yang harus diurusin ya. Di Hmm, offending, terus PEB kan, pemberitaan ekspor barang, Ya. dan segala macam gitu kan sampai ke SKA, surat keterangan asal, Hmm, itu yang ngurusin trade forwarder tuh. Nah, hmm, cuman yang harus di make sure adalah memang barangnya itu memang berkualitas, karena ketika barangnya memang nggak masuk ya, kualitasnya jelek, masalahnya bukan lolos di customnya, nggak hmm, kejualnya aja Mas, misalnya itu aja. Oke. Eh, dan kalau misalnya kita ngomongin marketplace, Hmm, nah itu kekuatannya kan ada di review ya, di review pelanggan. Nah, itu sangat mempengaruhi sebenarnya. Oke. Jadi kalau misalnya sekarang kita search nih ya di Amazon ya, itu ibaratnya yang jual jahe merah juga ada tuh Mas, kunyit juga ada. Hmm, Nah itu kok hmm, bisa gitu kan? Maksudnya itu udah ada di sana gitu ya. Jadi hmm, artinya kan kayak gitu itu lolos kan, maksudnya dalam hmm, artian bisa masuk kan. Nah, tinggal kebeli apa enggak itu aja. hmm, Nah, lalu ini ya satu lagi yang harus diperhatikan terkait yang undername. Undername ini cocok untuk jangka pendek sama menengah. Jadi ibaratnya ini untuk ngebangun kita punya ritme aja nih untuk ekspor di awal-awal ya, untuk dapat tahu penjualnya kemana, testing market segala macam. Tapi kalau untuk jangka panjang, baiknya memang mengurusi sendiri. Mengurusi sendiri itu dalam arti kita punya sertifikat tadi, fitosanitarinya, kita punya sertifikat untuk HACCP-nya dan segala macam. Karena kalau undername itu yang tertera namanya itu nama perusahaannya itu yang sebagai eksportir, hmm, bukan nama pelaku usahanya. Oke. Bukan nama pelaku usahanya. Jadi kalau misalnya pelaku usahanya ini mau ngedaftarin eksportir terdaftar tadi ya, TK, eksportir terdaftar kopi, itu kan persyaratannya harus 200 ton per tahun tuh. Hmm, Ketika dia emang udah bisa mencapai kapasitas tersebut, ngeliat historinya belum pernah tuh Pak ekspor lewat ini. Nah, itu makanya kalau misalnya kita udah naik kelas nih, Ya. OKM-nya dan menengah gitu kan, atau mungkin sudah besar, nah udah mulai, jadi paralel Mas. Jadi jualannya iya, si sertifikat apa namanya persyaratan-persyaratannya juga dipenuhi. Oke.
Kemudian ada pertanyaan dari Mas Hendri Marindasari. Jadi kalau mau ekspor makanan skala kecil B2C, apakah perlu sertifikat negara yang dituju? Oke, kalau misalnya untuk makanan, nah ini adalah salah satu barang yang cukup complicated lah istilahnya kalau misalnya makanan ya. Karena satu dia apa namanya kalau misalnya di Amerika itu sendiri ada BPOM-nya, jadi yang FDA ya, Food and Hmm. Drug Administration. Nah itu mereka juga cukup concern terhadap makanan itu ya. Nah yang menariknya adalah sekarang ini ngurusin sertifikat di Indonesia nggak susah kok. Banyak sekarang yang program-program itu dari daerah ya, ibaratnya pemerintah daerah, BUMN, terus juga yang lain biasanya mampukan gitu. Siapa yang mau sertifikasi halal, siapa yang mau sertifikasi BPOM. Nah, Hmm. kita ajuin aja dulu. Karena kalau misalnya kita udah megang sertifikasi tersebut, itu aman setidaknya. Karena BPOM itu bisa ada beberapa yang bisa apa istilahnya interchangeable sama FDA lah. Jadi bisa diakui sama FDA lah Oke. untuk FDA. Nah, sebenarnya kalaupun misalnya nggak ada sertifikat, bisa-bisa aja, nah. Bisa-bisa aja kalau apalagi kalau pengirimannya masih sedikit ya. Hmm. Maksudnya itu enggak. Tapi kalau misalnya kita udah rutin, udah ngirim banyak, ya itu akan noticeable, akhirnya akan di-trace kan. Hmm. Nah, yang bahayanya adalah sebenarnya sertifikasi ini adalah untuk menjaga kita punya produk itu pas nyampe di sana itu nggak bermasalah. Oke. Jadi nggak ada, ibaratnya nggak ada katakanlah ya misalnya amit ya misalnya kayak keracunan gitu kan orang yang udah makannya gitu kan terus atau enggak nah itu akan merugikan kita sendiri nanti akan di blacklist itu blacklistnya beneran blacklist stop gitu istilahnya Hmm. jadi dari produknya maupun dari legalitas sama orangnya juga kan hati-hati. Oke. Nah itu kalau misalnya mau dicoba bisa itu loh. Itu ada karena ada yang freight forwarder dia menganjurkan punya sertifikat FDA. Oke. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Mas Brian. Boleh diceritain kah kalau FBA terus produknya slow moving, apakah ada denda? Oke, jadi kalau misalnya slow moving ini keterkaitannya di inventory cost berarti. Nah, inventory cost di Amazon itu ada dua tier itu dua season ya. Season yang sekarang nih Oktober sampai Desember kuartal terakhir itu harga inventorinya tuh di besar lebih tinggi karena mereka ngejar penjualan Hmm. Christmas, penjualan Halloween segala macam. Hmm. Itu penjualan seasonal ini memang gila-gilaan. Oke. Nah, itu inventory cost-nya di situ. Kalau misalnya di bulan-bulan lain emang cukup rendah. Nah, terkait tadi slow moving tadi, apakah ada penalti atau denda? Kalau misalnya lebih dari 6 bulan, itu naik tuh Hmm. rate-nya ya. Jadi yang biasanya katakanlah misalnya per bulan itu $1 ya misalnya ya per kilo misalnya. Nah itu naik tuh jadi 1,2, 1,3. Kalau misalnya udah berapa tahun itu lebih lebih naik lagi Oke. harganya sehingga itu udah nggak masuk akal lah. Dan kalau misalnya udah mentok banget, ada time limitnya itu perlu nanti dikasih tahu ini mau disposal apa mau di return. Jadi apa mau dibalikin ke kita atau mau di remove gitu ya, dibuang ya. Nah, memang kalau misalnya untuk yang slow moving ini ada baiknya memang itu tesnya itu test case-nya itu nggak langsung banyak gitu ya istilahnya ya. Jadi secara kuantiti kita coba bertahap aja ketika memang udah ada pasarnya yang apa istilahnya masuk nah itu baru ditambahin jadi pelan-pelan aja kalau misalnya di retail nah yang menariknya biasanya nih mas ya biasanya kalau misalnya udah beli di Amazon nih ternyata yang beli di Amazon tuh ada juga yang bisnis-bisnis nih Hmm. mereka kadang-kadang langsung nanya misalnya itu langsung langsung hubungi ke website atau enggak langsung nyari shopping di Alibaba gitu kan. Jadi kontak langsung gitu kalau misalnya nyangkut Alibaba ya. Jadi malah banyak penjualan di luar itu gitu. Hmm. Yang ini ya, yang apa namanya? Yang berlanjut ya. Oke. Menarik. Menarik, menarik. Ini kita ke dua pertanyaan terakhir ya. Eh, Jika ingin kolaborasi dengan copywriter, persyaratannya apa? Dan apakah ada biayanya jika ada berapa atau sistem bagi hasil?
Tunggu. Ini, oh ya, itu aja pertanyaannya. Sistem Oke. Kalau kolaborasi dengan copywriter. Oke, kalau dari copywriter, nanti kan berarti kita setelah mendaftar, terus kan berarti dia itu punya database siapa aja nih mas, copywriternya kan, yang Hmm. available. Jadi ketika nanti ada UKM yang butuhkan, kita akan blast gitu. Hmm. Ini UKM ini lagi butuh apa namanya untuk copyright, untuk menuliskan product descriptions-nya di Amazon Jepang. Karena kalau misalnya di Amazon negara tertentu nih, negaranya gitu ya, kayak Jepang, Spanyol, itu harus pakai bahasa bahasa sana tuh. Hmm. Pakai bahasa bahasa Spanyol, bahasa Jepang gitu. Nah, kalau misalnya ada copywriter emang translator juga itu sangat sangat valuable kan. Hmm. Nah, nanti tinggal kita akan koneksikan Oke. dengan UMKM-nya. Nih ada copywriter yang available nih, Hmm. tarif aja berapa gitu kan. Nah, nanti langsung aja connect ke UKM. Kalau Oke. dari UNBAS saat ini nggak narik persentase di situ. Jadi itu pure itu akan dimasukkan sebagai cost-nya UKM kalau misalnya mau itu. Oke. Pertanyaan terakhir dari Kak Dani. Mas, untuk Do and Go ini sistem costingnya seperti apa? Apakah per order, per posting, atau pakai sistem persentase komisi? Komisi. Oke. Kita ada beberapa skema, Mas. Hmm. Skema yang pertama itu adalah sistem bagi hasil. Jadi kita sama-sama apa namanya, sama-sama berjuang lah istilahnya, maksudnya kita sama-sama jual gitu kan. Sistem bagi hasil ini akan diperhitungkan dari porsian posnya. Misalnya apakah ada pos yang disubsidi di Engo misalnya. Hmm. Untuk pengiriman di Engo subsidi 25%, 50%. Nah, ini kan berarti ada costingnya di situ. Jadi sistem bagi hasil di waktu pas penjualan ya tinggal kita tentukan berapa persen yang masuk ke Duendo, berapa persen yang masuk ke UKM. Menarik. Nah, itu yang skema pertama ya. Oke. Jadi dari sistem bagi hasil. Yang skema kedua itu kita bisa beli putus, Mas. Jadi Oke. dalam artian kalau misalnya memang ini kita juga melihat bahwa apa namanya Potential. potensial, ya Hmm. betul, sangat-sangat potensial produknya Hmm. dan memang UKM-nya juga memang lagi fase dia butuh cash flow cepat gitu mas, karena kan Oke. UKM itu kan permasalahannya di cash flow nih. Hmm. Nah, daripada ini nggak di apa namanya nggak daripada dia nggak jualan gitu kan, ya udah kita beli dulu, kita transaksi, kita harganya berapa, dan nanti kita yang jual sendiri gitu. Oke. Berarti seperti itu. Nah, yang ketiga adalah kita manage full inventory-nya. Jadi Hmm. manage full store-nya gitu ya, store di ini. Jadi UKM udah bisa bikin sendiri, udah bisa nanggung cost pengiriman sendiri dan segala macam sampai ke apa namanya ke Amazon-nya kan sisanya tinggal strategi marketing gimana, Ya. strategi advertising gimana, penempatan gambar dan segala macam gimana, itu kita yang urus. Itu sistemnya fee base gitu jatuhnya ya. Oke. Mas, boleh nggak kalau record ini saya share ke teman-teman dan juga materinya Mas Adit supaya di situ kan ada nomor telepon supaya teman-teman bisa menghubungi Mas Adit langsung. Silakan mas, silakan. Boleh Kita ya? Nanti prinsipnya kita ya semakin banyak yang kena pesannya, istilahnya semakin banyak yang lihat, semakin kita bisa banyak sharing. siap. Insya Allah mas, dan senang. Oke, siap Mas Adit. Terima kasih banyak sekali lagi buat hari ini udah mau sharing bersama Sobis dan Seekers. Semoga teman-teman di rumah juga bisa mendapatkan manfaat dari sesi hari ini. Dan sekali lagi saya pengen ngucapin terima kasih. Mungkin kita foto bersama kali ya. Foto bersama sama teman-teman yang ada di rumah. Jadi buat teman-teman boleh dong dibuka kameranya untuk kita meninggalkan jejak digital yang baik nih. Siapa tahu ternyata di lain kesempatan kita bisa bertatap muka dan ternyata terjadi kolaborasi. We never know. Jadi yuk kita foto bersama. Oke. Oke, segini aja ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih
Mas Adit boleh dong closing statement nih. Ya, Mas, closing statement saya mungkin simpel aja dan berhubung sekarang pas ya Mas ya, kebetulan 28 Oktober Hari Siap. Sumpah Sumpah Pemuda, Pemuda. ya, bahwa kita buktikan pemuda-pemuda Indonesia ini baik itu memang pemuda sesuai umur maupun jiwanya masih pemuda, jadi semuanya bisa disebut pemuda-pemudi. Yes. Jadi kita untuk tetap semangat, Mas, cari semua jalan yang possible. Insya Allah ini kita bisa menjadi pahlawan-pahlawan devisa nih ke depannya. Itu aja kali, Amin, Mas. amin, amin, amin. Siap, Mas. Terima kasih banyak. Sekali lagi semoga sehat, bahagia dan sukses selalu buat Duengo. Semoga pokoknya segala yang diperjuangkan Duengo berjalan lancar. Thank you Mas Rizky, thank you attention Sagi, Siap, thank you siap, Mas. Oke, teman-teman, itu dia sesi hari ini. Semoga sekali lagi saya tekankan, semoga hari ini bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan, salah-salah kata atau hal yang tidak berkenan. Kami mohon maaf. Saya Rizky Hawadi beserta tim yang bertugas ingin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.